Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ibu Ida Syafrida SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah semester 3. Pada hari ini izinkan kami dari kelompok 2 kelas BS 3A untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait laporan Project Based Learning dengan studi kasus laporan keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dari saya, nama saya Muhammad Fahri Al-Fatih dengan NIM 240 4411045. Kemudian ada dua rekan saya. Yang pertama ada Aulianatul Rahmeti dengan NIM 240 4411043 dan juga ada RA Fairuz Naswa Azahra dengan NIM 240 4411038. Dan berikut adalah pembahasannya. Baik, kita akan memasuki pembahasan yaitu berupa analisis dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Dan di sini sudah ada laporan posisi keuangan di bagian aset dan juga liabilitas. Di sini ada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Dan di sini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dan berikut ini adalah analisis laporan keuangan Unilever Indonesia berdasarkan evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Dan yang pertama adalah liquidity ratio atau rasio likuiditas dengan beberapa indikator utama yaitu current ratio, asset test ratio, dan juga cash ratio. Dan berdasarkan hasil perhitungan, rasio likuiditas Unilever menunjukkan penurunan pada seluruh indikator utama. Dan secara keseluruhan, kondisi likuiditas Unilever pada 2024 berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah leverage ratio atau rasio utang. Di sini dengan beberapa indikator utama, yang pertama adalah debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Dan berdasarkan hasil analisis rasio utangnya, terlihat pada posisi leverage Unilever Indonesia ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke 2024. Dan kondisi ini mengindikasikan meningkatnya risiko keuangan bagi Unilever karena struktur pendanaannya semakin dinominasi oleh liabilitas. Rasio utang tahun 2024 menggambarkan kondisi leverage yang lebih berat dan menunjukkan perlunya penguatan ekuitas atau pengelolaan utang yang lebih hati-hati. Selanjutnya, kita akan menghitung activity ratio atau rasio aktivitas dengan beberapa indikator utama yaitu total asset turnover, fixed asset turnover, inventory turnover, dan yang terakhir adalah account receivable turnover. Nah, analisis rasio aktivitas ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aset Unilever mengalami sedikit penurunan pada sebagian besar indikator utamanya di tahun 2024. Nah, meskipun beberapa indikator utamanya itu menurun, account receivable turnover ini justru meningkat signifikan dari 16,48 menjadi 18,68, yang berarti perusahaan semakin efisien dalam menagih piutang dan mempercepat arus kas dari pelanggan. Yang terakhir, kita akan menghitung profitability ratio atau rasio profitabilitas dengan beberapa indikator utama seperti profit margin, return on asset atau ROA, dan yang terakhir adalah return on equity atau ROE. Dan analisis rasio profitabilitas menunjukkan bahwa kinerja laba Unilever mengalami penurunan pada tahun 2024. Nah, secara keseluruhan, profitabilitas Unilever pada 2024 menunjukkan kecenderungan melemah, walaupun pengembalian terhadap pemegang saham tampak naik karena pengaruh struktur pendanaan perusahaan. Selanjutnya, kita akan menganalisis income statement dari PT Unilever Indonesia Tbk ini periode 2023 dan 2024, lengkap dengan percentage of sales-nya. Dan berikut ini adalah income statement-nya. Dan yang ini juga. Dan berikut ini adalah analisisnya. Nah, berdasarkan income statement, kinerja Unilever pada 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan 2023. Terlihat dari turunnya penjualan bersih dari 38,61 triliun menjadi 35,14 triliun, serta melemahnya efisiensi biaya akibat kenaikan rasio HPP atau harga pokok penjualan. Hal ini menekan laba kotor dari 19,19 triliun menjadi 16,72 triliun dan menurunkan margin keuntungan. Dan beban operasional juga membebani lebih besar sehingga laba usaha merosot dari 6,28 triliun menjadi 4,41 triliun. Diikuti penurunan laba bersih menjadi 3,37 triliun di tahun 2024. Dan penurunan ini turut tercermin pada melemahnya EBITDA dan laba per saham dasar. Selanjutnya adalah pembahasan tentang balance sheet pada laporan keuangannya. Yang pertama kita bisa lihat ya bahwa ada 3 komponen utama yaitu ada aset, kemudian liabilitas dan juga ekuitas.
Kita akan bahas dari sisi aset terlebih dahulu, di mana total aset perusahaan itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, yang dari 2023 itu berjumlah 16,6 triliun, di tahun 2024 hanya sekitar 16,04 triliun. Yang mana penurunan ini disebabkan utamanya oleh penurunan aset lancar ya, dari 6,1 triliun menuju 5,2 triliun. Dan secara spesifik, likuiditas perusahaan mengetat karena kas dan setara kasnya juga turun drastis ya, dari 1,02 triliun menjadi 671,18 miliar saja gitu. Kemudian dari sisi aset tidak lancarnya pun justru ini meningkat, ya kan? Didominasi dengan aset tetapnya tapi yang menaik ya ke berapa, menjadi 58,09% dari total aset itu di tahun 2024. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa struktur aset perusahaan di tahun 2024 jadi kurang liquid ya dibandingkan tahun sebelumnya, karena dana lebih banyak tertanam pada aset jangka panjangnya gitu. Kemudian kita lihat dari sisi liabilitas, ini justru terjadi peningkatan, di mana pada tahun 2023 itu hanya sekitar 13,2 triliun, tahun setelahnya itu 2024 menjadi 13,8 triliun. Yang mana dananya ini berasal dari liabilitas jangka pendek yang naik ya. Jadi peningkatan ini dari liabilitas jangka pendek menjadi 11,8 triliun. Perubahan struktur utang yang mencolok ini terlihat dari munculnya pinjaman bank yang tadinya tahun sebelumnya 0, di tahun 2024 justru meningkat menjadi 1,4 triliun. Jadi ada suntikan dana tambahan gitu di liabilitasnya. Kemudian kita lihat dari sisi ekuitas, perusahaan juga mengalami tekanan yang cukup dalam ya, di mana total ekuitas itu menyusut tajam, yang tadinya ada 3,3 triliun pada tahun 2023 menyusut menjadi 2,1 triliun di 2024. Yang mana penyebab utamanya itu bisa kita lihat dari penurunan drastis pada saldo laba yang belum dicadangkan gitu. Yang jatuh sekali ini dari 3,1 triliun menjadi 1,9 triliun gitu. Nah, penurunan saldo laba ini kemungkinan besar disebabkan oleh pembagian dividen yang besar atau penurunan laba bersih periode berjalan gitu. Maka secara keseluruhan, neraca keuangan Unilever tahun 2024 itu menunjukkan struktur pemodalan yang lebih berisiko gitu dibandingkan 2023. Perusahaan ini sedikit mengalami penurunan aset dan ekuitas secara bersamaan gitu. Namun beban utang jangka pendeknya meningkat ya tadi. Kita bisa lihat dari liabilitas akibat penarikan pinjaman bank yang baru gitu. Nah, dengan rasio kas yang lebih kecil dan kewajiban jangka pendek yang lebih besar, maka manajemen likuiditas itu yang menjadi tantangan lebih krusial bagi perusahaan tersebut di tahun 2024. Selanjutnya analisis berdasarkan cash conversion cycle atau yang kita singkat dengan CCC. Nah, CCC ini merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk bisa mengonversikan gitu ya. Mengonversikan apa? Mengonversikan investasi yang tertanam pada persediaan dan piutang sehingga dia bisa menjadi kas kembali gitu. Nah, apabila CCC ini semakin kecil, artinya perusahaan itu semakin efisien dalam mengelola siklus operasionalnya. Sehingga nantinya arus kas menjadi lebih lancar dan juga kebutuhan dalam pendanaan jangka pendek itu bisa ditekan. Kita masuk pada perhitungan ya. Yang pertama dari DSO, Days Sales Outstanding. Ya, dengan rumus accounts receivable dibagi sales per 365, yang mana itu perhitungan 1 tahun kayak gitu ya. Nah, kita dapati DSO itu di tahun 2023 sejumlah 22,15 dan di tahun 2024 itu 19,54. Nah, di tahun berikutnya bukan di tahun berikutnya, rumus berikutnya itu ada DSI gitu ya. Days Sales of Inventory, di mana rumusnya adalah inventories dibagi cost of goods sales per 365. Yang mana kita mendapatkan hasilnya di tahun 2023 itu 45,53 dan di tahun 2024 itu 49,66. Nah, berikutnya ada DPO, Days Payable Outstanding. Yang mana rumusnya itu accounts payable dibagi cost of goods sold, kemudian dibagikan 365 lagi sama. Yang mana nilainya di tahun 2023 itu menghasilkan 76,39 dan di tahun 2024 itu menghasilkan 78,94. Nah, untuk menghitung CCC-nya kita gunakan rumus DSO ditambah DSI dikurang DPO. Nah, di tahun 2023 menghasilkan minus 8,71. Itu tadi artinya semakin kecil semakin baik di CC-nya gitu. Nah, CCC 2024-nya menunjukkan angka minus 9,74. Nah, artinya apa? Bahwa berdasarkan hasil perhitungan itu, Unilever ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, teman-teman, dalam pengelolaan modal kerja selama tahun 2023 sampai dengan 2024.
Buktinya apa? Buktinya dari perhitungan CCC tadi yang menunjukkan bahwa adanya nilai yang berkurang dari CCC itu gitu, dari minus 8,71 hari menjadi minus 9,74 hari. Nah, nilai CCC yang konsisten negatif inilah yang menggambarkan bahwa Unilever mampu menerima kas dari pelanggan lebih cepat ya dibandingkan dengan membayar kewajibannya kepada pemasok, sehingga arus kasnya jauh lebih efisien kayak gitu. Nah, kalau kita lihat lagi nih, kita telusuri lagi ya bahwa penurunan CCC 2024 ini penyebab utamanya gitu ya pada peningkatan periode pembayaran utang atau dari DPO-nya itu tadi, di mana yang tadinya dari 76,39 hari itu menjadi 78,94 hari. Yang mana ini menunjukkan ya perusahaan semakin mampu memperpanjang waktu pembayaran kepada pemasok gitu tanpa mengganggu hubungan atau kredibilitas bisnisnya. Selain itu juga pada DSO tadi, Day Sales Outstanding, itu mengalami penurunan dari 22,15 hari menjadi 19,54 hari gitu. Yang menandakan bahwa peningkatan efektivitas dalam penagihan piutang. Itu tadi sebagaimana penjelasannya. Dan juga potensi peningkatan porsi penjualan berbasis tunai. Kayak gitu. Nah, di sisi lainnya ada juga Day Sales of Inventory yang mengalami kenaikan 45, yang tadinya dari 45,33 hari ini menjadi 49,66 hari. Cukup banyak, itu naik sekitar 7 hari gitu pada 2024. Nah, ini mengindikasikan bisa jadi ada penumpukan persediaan atas perlambatan penjualan terhadap beberapa kategori produk gitu yang tadi sudah disebutkan ya di awal, bahwa bisa jadi ada penumpukan produk. Nah, meskipun demikian, tapi kondisi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan karena buktinya CCC-nya pun turun gitu terhadap keseluruhan efisiensi modal kerjanya perusahaannya yang tadi gitu. Artinya secara keseluruhan memang siklus konversi kas Unilever ini berada dalam kondisi yang sangat efisien ya dan memberikan keuntungan strategis dalam hal likuiditas gitu. Dengan CCC yang negatif selama 2 tahun berturut-turut ini juga menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki arus kas operasional yang kuat gitu untuk mendukung ekspansi bisnis, investasi dalam inovasi produknya, kemudian strategi pemasaran tanpa ketergantungan tinggi pada pendanaan eksternal. Nah, masuk ke perhitungan inventory turnover dan DIO. Kasusnya tuh seperti ini. Unilever Indonesia ingin mengevaluasi efisiensi pengelolaan persediaannya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, perusahaan mencatat persediaan sebesar 2505.852 juta dan HPP atau COGS sebesar 18.418.962 juta. Sementara itu, pada tahun 2023, persediaan tercatat 2422.044 juta dengan HPP sebesar 19.416.887 juta. Manajemen meminta untuk menghitung tingkat perputaran persediaan dan jumlah hari rata-rata penyimpanan persediaan untuk menilai apakah terjadi peningkatan efisiensi operasional. Lalu masuk ke perhitungannya. Inventory turnover. Rumusnya adalah COGS dibagi inventory. Berarti angkanya dimasukin 18.418.962 dibagi 2505.852. Hasilnya nih 7,3503. Lalu dibulatkan menjadi 7,35. Tahun 2023 19.416.887 dibagi inventorinya adalah 2422.044. Hasilnya adalah 8,016 atau dibulatkan menjadi 8,01. Lalu masuk ke days inventory outstanding. Rumusnya itu 365 dibagi inventory turnover. Berarti 365 dibagi untuk 2024. Ini dibagi 7,35. Hasilnya adalah 49,6598 atau dibulatkan menjadi 50 hari. Lalu untuk tahun 2023 itu 365 dibagi 8,01. Hasilnya adalah 45,5680 atau 46 hari. Nah, untuk analisis dari hasil perhitungan inventory turnover dan DIO ini adalah pada tahun 2024 perputaran persediaan Unilever turun dari 8,01 kali menjadi 7,35 kali. Penurunan ini membuat days inventory outstanding meningkat dari 46 menjadi 50 hari, yang berarti barang rata-rata berada di gudang lebih lama sebelum terjual. Kondisi ini menunjukkan penurunan efisiensi dalam pengelolaan persediaan. Semakin lama barang disimpan, semakin besar biaya penyimpanan dan semakin banyak modal kerja yang tertahan dalam inventory. Selain itu, bagi perusahaan FMCG seperti Unilever, kenaikan DIO ini meningkatkan risiko barang menjadi usang atau mendekati kadaluarsa yang dapat menurunkan nilai penjualan. Secara keseluruhan, data 2024 ini menunjukkan bahwa Unilever perlu meningkatkan kembali efisiensi, rantai pasok, dan kebijakan presidennya agar kembali optimal. Lalu masuk ke soal kedua tentang perhitungan EOQ atau simulasi dalam rupiah. Ini simulasi dalam rupiah. Lalu kita jawab.
Yang pertama A, IOKI-nya. Rumusnya ini adalah Q akar 2DO per H. Nah, lalu dimasukin angkanya Q 2 dikali tadi COGS-nya 18,118 962 dibagi 5 dikali biaya pesannya 50. Lalu dibagi dengan holding rate-nya 0,15. Nah, hasilnya nih adalah setelah dihitung semuanya adalah akar 12 279,308 ribu. Nah, lalu yang berarti Q-nya adalah 110.812,039057 atau 110,812 juta rupiah. Yang artinya nih setiap order bernilai 110 miliar 812 juta. Lalu untuk 2023 dimasukin lagi ke rumusnya 2 akar 2 dikali 19,416,887 dikali 50 dibagi 0,15. Nah, hasilnya adalah 113.774,29997 atau dibulatkan menjadi 113.774 juta rupiah. Nah, yang artinya setiap ordernya bernilai 113 miliar 774 juta rupiah. Lalu masuk ke pemesanan per tahun. Ada N, rumus ini N sama dengan D per Q. Nah, D-nya adalah tadi COGS-nya 18,418,962. Nah, ini untuk 2024 ya. Lalu dibagi yang tadi hasil dari IOKI-nya. IOKI 2024 adalah 110,812. Nah, dibagi angka tersebut hasilnya adalah 166,22 kali. Lalu untuk 2023 itu 19,416,887 dibagi 113,774. Hasilnya adalah 170,66 kali. Nah, untuk yang C, total annual inventory cost. Rumusnya ini ada Q per 2 kali H tambah N kali S. Nah, untuk holding cost-nya tahun 2024 itu 110 dibagi 110,812 dibagi 2 dikali 0,15. Hasilnya ini adalah 8310,9 dibulatkan menjadi 8311. Lalu untuk ordering cost-nya itu 166,22 hasil tadi yang pemesanan per tahun dikali 50 sama dengan 8311. Lalu hasil holding cost ditambah ordering cost 8311 ditambah 8311 sama dengan 16.622 juta rupiah. Lalu masuk ke tahun 2023 holding cost-nya nih 113 di 774 dibagi 2 dikali 0,15. Hasilnya adalah 8.533. Dan untuk ordering cost-nya itu 170,66 dikali 50, yaitu 8.533. Lalu kedua angka tersebut dijumlah, dan hasilnya adalah 17.066 juta rupiah. Dan untuk analisis perhitungan IOKI, penguasaan per tahun, dan total annual inventory cost ini adalah model IOKI ini menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal Unilever berada pada kisaran 111 miliar pada tahun 2024 dan 114 miliar pada tahun 2023. Nah, ini tuh angkanya udah dibulatin ya. Nah, untuk setiap kali pemesanan, dengan angka tersebut, frekuensi pemesanan menjadi sangat tinggi, yaitu sekitar setiap 2 hari sekali, sehingga persediaan selalu berputar dalam siklus yang relatif pendek. Total biaya presiden yang muncul dari perhitungan IOKI juga terlihat kecil jika dibandingkan dengan skala operasi Unilever, mengingat perusahaan beroperasi pada volume produksi yang sangat besar. Temuan ini juga nih memperlihatkan bahwa model IOKI sangat sensitif terhadap nilai biaya pemesanan atau ordering cost jika biaya pemesanan sesungguhnya jauh lebih besar atau lebih kompleks, misalnya meliputi biaya logistik, koordinasi pemasok, atau biaya administrasi, maka jumlah pemesanan optimal dan frekuensi pemesanan ini akan berubah signifikan. Dengan demikian, meskipun IOKI ini memberikan gambaran dasar mengenai efisiensi persediaan, perusahaan sebesar Unilever ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencerminkan realitas operasionalnya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.